Okay. So this is our first meeting, yeah. All of them, most of them are female. Kita punya Naufal di sini, ya. Jadi masing-masing punya teman baru. Oke. Nah, karena hari ini kita bicara tentang percakapan, maka hari ini kita khususkan tentang bagaimana mengucapkan suatu bunyi di dalam bahasa Inggris, ya. Beberapa bunyi itu kita tahu tidak sama dengan seperti kita berbahasa Indonesia. Oke, sebentar. Miss Dewi will share my screen. Oke, ya. Jadi ini adalah nanti ini akan Miss Dewi kirimkan ya ke masing-masing peserta supaya nanti bisa dilihat. Ya. So when we use English, we have to know that we sometimes pronounce the word or pronounce letter that are not the same with the way we use in bahasa Indonesia. Yeah. Okay. So that's why we have to know how to pronounce some word. Yeah. So today we only study about pronunciations. Ya. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan pengucapan atau orang biasa mengatakan pelafalan. Ya. Di dalam bahasa Inggris kita membacanya dengan pronunciations. Ya. Pronunciations. Jadi di sini akan terlihat bahwa ada bunyi yang berbeda dengan apa yang dituliskan. Ya, di sini kita bicara tentang bagaimana sih kita mengucapkan bunyi huruf di dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita hanya akan belajar tentang pengucapan di dalam huruf-huruf di dalam bahasa Inggris. Ada beberapa huruf di dalam bahasa Inggris itu yang dia tidak sama dengan di bahasa Indonesia mengucapkannya. Slide-nya kelihatan nggak? Can you see my slide? Bisa? Oke, di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan salindia, ya. Oke, kita lihat di sini. Kita bicara tentang alphabetical pronunciation. Yang tertulisnya besar, ya, ditulis dengan huruf besar, itu ada alfabetnya. Ya, itu ada alfabetnya. Yang kita kenal sebagai A, B, C, D, atau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan A, B, C. Dibuat dia lebih besar, ya. Seperti ini terlihat? Apakah terlihat? Yes. Ya, saya. Jadi, kalau yang kita tulis adalah huruf besar, maka itu kita sebut dengan alfabetnya. Hurufnya. Kalau kita tulis dia dengan tulisan huruf kecil, maka itu adalah bunyinya. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kita mengatakan A, kalau pada saat kita bicara tentang pronunciation, kita sebut dia dengan A. Ya. Jadi di sini mulutnya tidak boleh malu, ya. Kalau kita belajar suatu bahasa, maka kita tidak boleh malu bagaimana bentuk mulut kita itu. Ya, kita mulai dengan mulutnya dibuka, a, seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengatakan alfabet, maka kita lihat huruf besarnya. Kalau kita mengatakan pengucapannya, pronunciation-nya, maka huruf kecilnya, a. Ya, mulut kita dibuka, a, seperti itu. Ya, kalau kita mengatakan bunyinya adalah huruf besar B, maka bunyinya adalah B. B, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat, karena kita belajar tentang pelafalan di dalam bahasa Inggris, maka yang kita lihat adalah pada kolom keempat, ya. Bunyi A kita baca dengan A. Ya, coba semuanya dilatih dulu.
Ya. A. Dibuka mulutnya. Ayo. Ya, Mentari coba lagi. Mentari bisa. A. Ya, dibuka mulutnya. Oke. Kemudian bunyi B, B, maka di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan bah. Ya, kita latih dengan bah. Tahan, mulutnya ditutup. Bah. Ya, tidak boleh malu ya. Kemudian bunyi C di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan cah. Ya, cah. Coba. Masing-masing dicoba di rumah. Cah. Jadi kalau kita suka dengar artis bilang cantik, ya, cah. Oke. Kemudian bunyi D itu kita sebut dia dengan dah. Ya. Kita sebut dengan dah. Maaf, kita balik lagi. Kalau kita mengatakan bunyinya E, maka nanti munculnya berbeda nih. Kalau dilihat di slide, ada 3. Ada E, ada E, ya, kemudian ada E, seperti itu. Ya, jadi bunyinya tidak akan sama. Kalau kita bunyikan F di dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan F, maka di bahasa Inggris kita mengatakan F. F. Ya, gigi atas dengan bibir bawah ketemu. F. Ya, F. Ya, F. Seperti itu. Kalau misalnya Miss Dewi katakan G di dalam bahasa Indonesia, di dalam pronunciation-nya atau di dalam pelafalannya, kita mengatakan G. Bagian belakang lidah kita naik ke atas. G. G. Ya. Sementara kalau kita katakan H di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam bahasa Inggris pelafalannya kita sebut dengan H. Dari sini keluarnya. Ya, H. H. Kita tidak bilang hai, tidak, tapi hai. Kita tidak mengatakan halo, tidak, tapi halo. Jadi dia keluar dari sini. H. H. Ya. Mulutnya harus dibuka, tidak boleh malu, ya. Kalau kita katakan I di dalam bahasa Indonesia, I di dalam alfabet Inggris, maka ketika kita bunyikan, pelafalannya sama, I. 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 Ya, seperti orang senyum. Kemudian, kalau kita punya bunyi J di dalam bahasa Indonesia, maka pelafalannya kita sebut dengan J. J. Ya. Jadi kalau misalnya Cinta Laura bilang cantik, ojek, ya, J. Seperti itu. Jadi pelafalannya adalah J. Oke. Kalau misalnya kita punya huruf K di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris, dia hampir sama tempat menyuarakannya dengan bunyi G. Kita sebut dengan K. 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 Seperti itu. Kemudian, sebentar. Sepertinya ada yang mau masuk. Sebentar ya. Oke, belum. Ya. Kalau kita punya bunyi L di dalam bahasa Indonesia, kita punya L di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam pelafalannya kita baca dengan L. Lidah kita sebelah kiri menempel di bagian atas gigi kita sebelah kiri. L. Ya, seperti itu. L. Ya. Jadi kalau kita mengatakan battle, jadi bukan battle, tidak seperti itu, lidahnya langsung berputar. Battle. Ya, lidah kita naik. Yang kiri naik ke gigi kiri, yang kanan turun. Ya. Kemudian di dalam bahasa Inggris kita punya bunyi M. Ya. Bunyi M ini lafalnya dengan mengatakan bibir kita ditutup. Dia sama seperti tadi bunyi beh, ya. Jadi beh dan mulut kita tutup. Tidak boleh dibuka, udara tidak boleh keluar, ya.
Kemudian, kalau kita punya bunyi N di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam pelafalan bahasa Inggris kita sebut dengan n, n, n. Bagian atas lidah kita naik ke atas dan menempel di sana. Ya. Kemudian kita punya bunyi O di dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan pelafalan di bahasa Inggris. Kita sebut dengan O. Mulutnya harus bulat. O. Ya. O. Oke. Kemudian kalau kita punya huruf P di bahasa Indonesia, di dalam kita menyebutnya P di dalam pelafalan bahasa Inggris. Kita menutup mulut kita buang udara. P. Seperti itu, ya. Jadi bukan P. P itu di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita punya huruf Q di dalam bahasa Indonesia alfabetnya, maka pelafalannya kita sebut dengan Q. Ya, Q. Kemudian kita punya huruf R. Di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan seperti ini, R. Tapi di dalam bahasa Inggris kita mengatakan lidah kita menggantung dan dia dimiringkan. Ya, ketika kita katakan bunyi R, maka lidah kita itu sebenarnya menggelinding ke belakang. Seperti itu. Ya. Jadi lidahnya itu berbeda seperti ketika kita menyuarakan bunyi R di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita punya bunyi S. S kalau di bahasa Indonesia kita katakan S. Kalau di dalam pelafalan bahasa Inggris kita mengatakan S. Ya. Jadi dia gigi kita menutup, tapi udara keluar dari kiri kanan. Ya. Seperti bunyi ular. Ya. Kemudian kita punya bunyi T. Sama, hampir sama seperti bunyi D, maka kita menyebutnya dengan dah. Ya. Kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengatakan bunyi U, biasanya kita sebut dengan U di dalam alfabet bahasa Inggris, maka pada saat kita lafalkan kita mengatakannya tetap dengan U. U. Mulut kita membulat. U. Ya. Selanjutnya kita punya bunyi P kalau di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sekarang kita sebut dengan V. Nah, ketika kita lafalkan dengan bah. Ya, cara melafalkannya bagaimana? Gigi atas ketemu bibir bawah, tak buang udara ke bawah. Bah. Bah. Jadi bah dengan F itu dia di tempat. Kalau tadi kita mengatakan bunyi F, gigi atas, bibir bawah, udara buang ke atas, maka ketika kita bunyikan bah, maka gigi atas, bibir bawah, udara buang ke bawah. Bah. Kemudian kita punya huruf W kalau di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris kita suka menyebutnya dengan W. Tapi ketika kita mengatakan pronunciation-nya atau pelafalannya, kita menyebut dengan wah. Ya. Jadi kita tidak menyebutnya dengan W lagi, tapi kita sebut dengan wah. Seperti itu. Makanya kalau kita mengatakan what, mulutnya tarik ke depan, tarik lagi ke belakang. What? Seperti itu. Why? Ya. Which? Jadi, wah, kita bajukan ke depan, tarik ke belakang. Wah, ya. Kemudian kita punya bunyi X. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris disebut pelafalannya adalah X. Ya. X seperti itu. Kemudian kita punya bunyi Y di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Y, ya. Kemudian bahasa Indonesia kita mengatakan Y. Maka di dalam pelafalan kita ditulisnya J, tapi dibaca tetap dengan Y. Y. Jadi
mulut kita begini. Maka ketika katakan yes, mulut kita kan begini, yes, seperti itu, bukan yes, tidak seperti itu, ya. Akhirnya kita punya konsonan terakhir adalah bunyi Z di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris juga kita sebut dengan Z, ya. Tapi di dalam pelafalan kita katakan ya, ketika kita lafalkan jadi temannya adalah Z, S, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Boleh ditanyakan dulu mana yang sulit tadi bunyinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Kita lanjut ya. Nanti kita latihan satu-satu. Kita masuk ke selanjutnya adalah kita bicara tentang di dalam bahasa Inggris, maka kita punya bunyi vowel, ya. Bunyi vowel itu kita kenal sebagai bunyi huruf hidup kalau di dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, bagaimana sih cara membunyikannya bunyi vowel tersebut? Biasanya kalau kita bilang a, i, u, e, o, udaranya lepas saja, ya. Udaranya tidak boleh ditahan. Oke. Udaranya itu biarkan saja dia seperti itu keluar. Ya, jadi kalau kita membunyikan bunyi vowel atau bunyi hidup, maka udara lepas. Ya. Kalau di sini dilihat ada tanda titik 2 di sebelah kanannya, berarti bunyi itu panjang. Tapi nggak harus juga bilang panjang. Misalnya ih, bukan seperti itu. Ya, tidak juga bilang bukan seperti itu. Tapi dia panjang bunyinya, sedikit lebih panjang. Ya. Oke, kita langsung latihan ya. Mikrofonnya dinyalakan. Semuanya mikrofonnya dinyalakan. Kita masuk ke bunyi A. Terkadang bunyinya begini. Ini apa sih bunyinya? Ya, terkadang bunyinya begini. Terkadang dia begini bunyinya. Ya, terkadang dia bunyinya begini. Bisa dilihat ya, berbeda ya. Bisa kan dilihat? Oke, kita lihat ya. Kita masuk bunyi yang pertama, kita bicara tentang bunyi A. Coba masing-masing ikuti ya. Miss Dewi mengatakan A. Kemudian semua peserta juga harus mengikuti dengan mengatakan A. Nggak usah malu ya. Biar nanti bahasa Inggrisnya bagus ya. Oke. Bunyi A. A. Dibuka mulutnya, dibuka. Ya. Lentur saja, lentur saja. Oke. Kita lihat yang pertama. Bunyi A ini bisa menjadi ini bunyinya. Kalau dia seperti bunyi E terbalik, maka itu kita sebut dengan bunyi E. Ya. Jadi makanya tidak selamanya bunyi di dalam bahasa Inggris itu dia akan sama seperti bunyi di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita punya A. Ya. A seperti dalam kata car, ya. Lihat di sini ada bunyi R. Ya. Bunyi R ini kalau dia dekat ke bunyi huruf hidup, maka R-nya dihilangkan. Seperti kata car, maka R-nya sedikit saja dikeluarkan. A-nya panjang. A, car. There's a car. Car. Ya. Bunyi A selanjutnya adalah bunyinya E. Kita menyebutnya dengan E. Ya, seperti dalam kata father. Ya. E-nya itu tidak keras. Ya. Yang ketiga contohnya adalah bunyi A itu disuarakan dengan I. Ya. Oke. Nah, di sini bunyi A ini dia bukan A lagi, tetapi I. Seperti dalam kata map. Masing-masing langsung latihan, ya. Oke. Map. Ya. Kemudian kita punya A. Ini bunyinya keras. A-nya menjadi berbunyi keras. Seperti dalam kata but. A-nya adalah A. A.
Ya. Oke. Itu bunyi A. Sekarang kita masuk bunyi yang kedua, yaitu bunyi I. Bunyi I ini kalau di dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya I. Ya. Ketika disuarakan, dia bisa panjang karena ada titik di sebelah kanannya. Seperti kata sea. Sea laut, maka I-nya panjang. I. Lidah kita akan mengeras ketika kita mengatakan I. Ya. I. Terasa lidahnya keras. Lidahnya naik. I. Jadi kita mengatakan si. Ya. Tapi juga I itu bisa dia lemah. Jadi kalau dia lemah maka lidah kita lentur. I. Jadi kita punya I panjang, kita punya I lemah. Ya. Contohnya adalah kata pin. Ya. Pin. Bukan pin. Ya. Pin. Pin. Ya, oke, semuanya ikuti lagi. Car. Car. R-nya tidak terlalu terdengar. Kita punya father. Father. Coba tadi F-nya bagaimana? F-nya tadi bagaimana? F. Father. Father. Ya, oke. Kemudian kita punya map. Map. Ditutup dulu mulutnya. Map. Map. Ya. Kemudian kita punya but. But. Oke. Kemudian ikuti lagi C. Ya. Kemudian kita punya pin. Oke. Itu dua bunyi hidup yang pertama atau bunyi vowel yang pertama. Selanjutnya kita punya U. Coba lihat, look at my lips, ya. U. U ini bisa berbunyi pendek. Maka dia ditulis dengan U yang ada lekuknya. Seperti kata book. Book. Ya. Book. B-nya B. Ya. Book. Book. Atau U itu bisa panjang. Seperti dalam kata you. Kalau dia panjang, dia mengeras lidah kita. Lidah kita mengeras, maka bunyi U-nya akan panjang. Atau bunyi vowel itu akan mengeras kalau dia panjang. Selanjutnya kita punya bunyi O. Ya. O. Nah, contoh kita adalah kata phone. Ya. Jadi bukan telepon ya, tapi telepon. Oke, kita baca dengan phone. Selanjutnya kita punya bunyi E. Bunyi E ini bisa dibunyikan dengan E biasa, seperti dalam kata pen, E, atau kita bunyikan dengan E, seperti dalam girl. Lidah kita memutar. Lidah kita memutar. Ya, girl. Dia memutar ke belakang. Ya, kita punya langsung latihan. Jadi girl. Girl. Ya. Okay. Untuk vowel ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menyuarakannya? Tidak? Oke, kita lihat selanjutnya. Ternyata waktunya hampir habis. Oke, kita masuk konsonan ya. Bunyi konsonan itu pasti udara kita tahan. Kita tahan di mulut. Ya, misalnya Miss Dewi bilang bunyi poh, udara keluar di mulut tertahan baru buang. Bunyi beh, udara ditahan di mulut baru buang. Bunyi teh, udara ditahan dulu baru buang. Ya. Nah, di sini bunyi yang pertama kita punya bunyi peh. Tahan dulu mulutnya. Ditahan, buang. Kalau bunyi peh itu berada di depan, maka dia akan keras bunyinya. Seperti pen. Tapi kalau dia di tengah, seperti kata speak, tidak boleh ada dentuman. Kalau di depan, jantung kita seperti berdentum. Pen.
Tapi kalau dia di tengah dia biasa. Ya, di tengah dia biasa, tidak boleh berdentum. Speak. Tidak speak, tidak bisa. Ya. Atau kalau bunyi itu di akhir dia biasa. Seperti kata stop, selama ini kita sebut stop. Ternyata kita harus mengatakannya dengan stop. Jadi bunyinya adalah bunyi A, bukan bunyi O. Stop. Langsung mulutnya ditutup. Stop. 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 Ya, oke. Stop. Selanjutnya kita punya bunyi B. B. Tadi sudah kita bilang ya. Seperti kata but. Dan kita punya bunyi D. D. Dalam kata tone. Ya, tone bacanya. Tone. Ya, there's a tone. Oke. Itu adalah bunyi teh. Ya, kalau bahasa Indonesia teh kita sebut. Kemudian kita punya bunyi D di dalam bahasa Indonesia, kita sebut di bahasa Inggris dengan de. 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 Soalnya kata dime. Ya, jadi kata ini dibaca ini, dime. Ya. Nah, ini yang tadi yang agak berbeda bunyi ch. Kata huruf C di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ch. Ch. Ya. Kata cage. Cantik. Seperti itu, ya. Seperti cinta Laura, ya. Kemudian kita punya bunyi j. Mulutnya runcing. Ya. J. Ya. Kalau nanti tiba-tiba mati, nanti Miss Dehi undang lagi ya. Oke, bisa ya semuanya ya. Selanjutnya kita punya bunyi syah. Ya, seperti dalam kata shoes. Jadi kita menyebutnya dengan syah. Kalau dia melekat bunyi S dan H, kita baca dengan syah. Ya. Nah, ini agak berbeda. Kalau bunyi T bertemu dengan bunyi H, dibaca dua. Yang pertama dibaca dengan hah. Ujung lidah kita di antara gigi, tapi tidak menyentuh. Seperti kata think. Seperti kata thank you. Jadi tidak boleh lagi bilang thank you. Tidak boleh lagi bilang thank you. Ya, kita mengatakannya thank you. Thank you. Ya. Nah, yang kedua adalah bunyi T dan H juga. Kita baca dengan the. Tadi ada the. Yang kedua ini, bunyi the ini, lidah kita sedikit menyentuh gigi atas. Ya, the seperti kata that boy, that book. Ya. Jadi kita tidak mengatakan that book, that boy tidak, tapi that book. The. Ya.